Baik Bapak-Bapak, sebelum memulai training hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk doa saya akan pimpin. Doa dimulai. Doa selesai. Wah, sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Sehat selamat kita bisa. Oke, terima kasih Bapak-Bapak atas kesempatannya ya untuk hadir di ruangan ini untuk mengikuti training yang saya akan paparkan ya. Sebelum kita masuk ke materi, sebelumnya apakah ruangan ini sudah nyaman? Cukup nyaman. Nyaman ya? Cukup nyaman. Kurang dingin atau masih panas Pak? Cukup ini. Oke, langsung ya. Sebelum melanjutkan materi yang saya sampaikan, sebelumnya perkenalkan ya, ini beda saya di whiteboard ya. Jadi ini nama saya Arfa, tempat tanggal lahir di Kabupaten Ngendrekang, Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Selatan ya. Untuk email tercantum ya. Untuk contact person atau nomor HP tercantum juga. Untuk background saya basicnya dari D3 perawat ya. Kemudian juga saya pernah bekerja di United Tractor selama dari tahun 2018 ya sampai sebagai ESR officer atau AS officer, kemudian bergabung dengan HPMU dari tahun 2022 sampai sekarang sebagai AS juga ya. Untuk organisasi saat ini saya aktif di organisasi APKPI. Mungkin ada yang pernah dengar APKPI, Asosiasi Profesi Keselamatan Pertambangan Indonesia. Oke, lanjut. Sebelum masuk ke materi, saya ingin melakukan absen dulu kepada teman-teman. Apakah ada yang tidak hadir? Pak Linggar hadir? Hadir ya. Ada yang tidak hadir Pak? Hadir semua ya. Oke, sebelum masuk ke materi, ini saya ada pantun Pak. Jadi saya ada pantun. Pantunnya yaitu ini ya. Malam-malam kalau saya bacakan pantun nanti Bapak cakep gitu ya. Malam-malam terkena batuk. Cakep. Bapak senang menonton drama. Cakep. Kuliah teman-teman sudah ngantuk. Cakep. Tenang saja, presentasinya tak akan lama. Cuma sebentar ya. Oke, kita masuk ke peraturan ya selama proses training berlangsung. Jadi teman-teman diharapkan fokus ya. Jadi time to focus. Jadi kalau kita menyerap ilmu kita harus fokus. Dilarang menggunakan HP atau mode hening ya. Nanti kalau ada yang mau angkat HP silakan keluar dari minta izin seperti itu ya. Kemudian lanjut ini materi standar SKKM ini ya yang saya sudah susun. Jadi ini ada penggunaan APAR atau penggunaan alat pemadam api ringan di ruang terbatas. Lanjut di sini ada tujuannya. Tujuannya itu yang pertama merencanakan penggunaan APAR. Kemudian yang kedua mempersiapkan penggunaan APAR. Dan yang ketiga menggunakan APAR sesuai jenis dan kelasnya. Jadi kenapa sih kita harus merencanakan dulu agar teman-teman bisa mempersiapkan. Setelah mempersiapkan harus bisa menggunakan APAR sesuai dengan jenis dan kelasnya. Ya, tujuannya. Manfaatnya apa sih? Yang pertama, mengetahui konsep timbulnya api. Kemudian yang kedua, mengetahui bagaimana cara memadamkan api serta jenis pemadamnya. Kemudian yang ketiga, mengetahui cara menggunakan APAR. Ada yang pernah dengar segitiga api? Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Lanjut ya. Oke, ini saya jelaskan terkait pengertian api. Jadi api itu apa sih? Yaitu api terjadi karena panas, kemudian oksigen dan bahan bakar yang berkumpul menjadi satu. Jadi kalau kita lihat di gambarnya di sini ada oksigen, panas dan fuel. Ini fuel maksudnya bahan bakar ya. Ini bisa menyebabkan terjadinya kebakaran. Oke, lanjut. Ini juga terkait definisi api, yaitu suatu reaksi kimia yang
berjalan secara berantai yang diikuti oleh evolusi pengeluaran berupa panas dan cahaya. Ini terkait definisi apar. Apar itu apa sih? Ada yang pernah dengar apar? Kepanjangan dari apar? A-nya alat, P pemadam, A api, ringan. Kenapa Pak dikatakan ringan? Karena bisa dibawa kemana-mana, ringan lah ya. Bisa dipakai. Kemudian alat pemadam api ringan, alat yang ringan serta mudah digunakan oleh satu orang untuk memadamkan api pada mula terjadinya kebakaran. Ini diatur di Permen tahun 1980 ya. Nanti bisa dibaca-baca secara detail lagi di browsing ya, di Google. Oke, ini terkait perbedaan api dan kebakaran. Ini maksudnya api kecil dan kebakaran. Jadi kalau api kecil itu bermanfaat. Contohnya seperti apa Pak? Kompor. Bermanfaat mungkin untuk lilin dan gitu, penerangan, kemudian terkendali, tidak merugikan. Mungkin zaman dulu ya nenek moyang kita masih menggunakan lampu sebelum terbitnya listrik. Jadi itu api kecil ini bermanfaat. Tapi alhamdulillah sekarang teknologi semakin canggih ya. Gitu. Kemudian kebakaran, kalau api besar otomatis itu bisa menyebabkan tidak bermanfaat Pak untuk kita semua. Kemudian tidak terkendali dan merugikan harta benda kita Pak. Oke lanjut, ini terkait klasifikasi kebakaran. Jadi ini saya jelaskan ya terkait pengertian penggolongan kebakaran berdasarkan jenis bahan bakar yang terbakar sehingga dapat memilih media pemadaman yang sesuai untuk memadamkan kebakaran. Jadi di sini ada kebakaran tipe A. Kebakaran tipe A itu kebakaran bahan bakar, contohnya seperti bahan bakar padat ya, seperti kayu, kertas, karet dan tekstil. Nah ini sehingga bisa berubah menjadi abu. Yang kedua, kebakaran bahan bakar cair dan gas seperti gasolin, kerosin, LPG dan sebagainya. Ini termasuk kebakaran tipe B. Itu bisa menjadi material yang bisa mendidih atau boil. Untuk kebakaran tipe C yang melibatkan listrik bertegangan seperti motor listrik, komputer dan sebagainya, itu bisa menjadi berhubungan dengan listrik atau current. Kemudian D, ini adalah kebakaran yang melibatkan logam seperti biji besi, aluminium, besi cor dan sebagainya. Ini diidentifikasi dengan bunyi, biasanya bunyinya ding. Pernah dengar Pak? Belum pernah ya? Ding. Nah, ada yang ditanyakan sampai sini terkait klasifikasi kebakaran? Lanjut ya. Oke, ini masuk ke klasifikasi versus jenis pemadam. Jadi ini sebelum menggunakan apar, teman-teman harus tahu dulu bagian-bagian dari apar. Jadi ini saya bawakan apar. Jadi di sini bisa dilihat di gambar sama lihat di sini langsung ya terkait bagian-bagian apar. Jadi ini kalau kita lihat di gambar ada pin. Pin ini adalah sebagai pengunci. Kemudian ini ada handle apar. Kemudian ada pressure gauge. Jadi fungsinya untuk melihat apakah apar tersebut masih layak untuk digunakan atau sudah low pressure. Jadi kalau kita lihat di sini ada simbol warna kuning ya. Kalau di kuning berarti artinya, kalau di hijau berarti artinya masih bisa digunakan. Kalau di merah berarti jarumnya di merah berarti apa tersebut low pressure. Artinya harus dilakukan pengisian ulang. Nah, itu. Kemudian ada pressure, tadi dijelaskan pressure. Kemudian ada label apar. Label apar ini ada tipe ABC dari chemical model. Nanti dijelaskan ya terkait ABCD ini. Kemudian ini ada nozzle ini atau corong tempat keluarnya powder. Oke, ada yang ditanyakan sampai sini terkait bagian-bagian dari apar? Dipahami ya? Pak Ali sudah paham terkait bagian-bagian apar? Pak Linggar? Lanjut ke kelas ABCD ya. Bahan bakar, jadi ini dijelaskan tadi A, yaitu berupa kayu, kertas, bahan berharga. Jadi
ada judul ya, judul ada kelas, bahan bakar, kemudian basah, kemudian ada jenis pemadam, ini ada keringnya. Jadi apabila terjadi kebakaran kayu, mungkin dari rumah kayu ya, rumah kayu atau terjadi kebakaran pada kertas, nah itu yang paling efektif menggunakan NVV double V ini sangat efektif Pak. Berarti kalau terjadi kebakaran pada kayu atau kertas, kain itu sangat efektif menggunakan air. Apabila tidak ada air, kita dapat menggunakan powder, contohnya seperti apa tadi Pak. Kemudian di sini yang B, bahan cair. Apabila bahan cair itu paling efektif menggunakan yang mana Pak? Busa atau foam. Kemudian di sini ada C, apabila kategori kebakaran listrik itu menggunakan paling efektif menggunakan foam, clean agent, cairan. Kemudian yang D ini apabila terjadi kebakaran pada kalium, lithium dan magnesium itu paling ini khusus, nggak boleh sembarangan. Karena kalau sembarangan bisa menyebabkan api menjadi besar. Jadi harus menggunakan powder. Contoh yang seperti ini ya. Oke, lanjut. Ini terkait cara penggunaan apar. Jadi di sini disingkat ya, ada namanya PAS, PASS. Jadi P itu adalah full, yaitu tarik pin pengaman yang terletak pada carrying handle. Jadi pinnya ditarik, kemudian arahkan nozzle ke pangkal api di atas angin. Kemudian squeeze, tekan handle. Jadi tekan handle untuk mengeluarkan media dari dalam tabung pemadam. Jadi kalau ini yang nggak dibuka, ini nggak bisa ditekan handle-nya. Jadi harus dibuka dulu kuncinya baru ditekan. Kemudian sweep nozzle, bisa dilihat ya dengan contoh di gambar di atas. Lakukan nozzle maju dan mundur ke pusat nyala api untuk menyebarkan zat pemadam. Oke, lanjut. Nah, ini kesimpulannya, dengan pemilihan jenis pemadam yang tepat akan mempercepat proses pemadaman api sehingga dapat mencegah kerugian harta benda yang lebih besar. Oke, lanjut ke sesi pertanyaan. Di sini sampai sini saya akan memberikan soal ya Pak, terkait soal lisannya, bukan soal tulis. Soal lisannya itu sebutkan prosedur penggunaan apar. Tadi baru dijelaskan. Silakan Pak, ada yang bisa jawab? Sebutkan prosedur penggunaan apar. Mungkin Pak Masyudi bisa jawab. Pak Linggar, langkah-langkah penggunaan apar. Tadi ya yang disebutkan tadi lepas saja Pak ya. Ya. Prosedurnya ya. Jadi prosedurnya P-nya itu di pull ya. Ya. Pull pinnya, tarik pinnya. Ya. Terus A-nya itu aim. Ya. Kita arahkan handle-nya. Ya. Terus S yang pertama itu squeeze. Kita tekan handle-nya agar cairannya keluar. Oke. Lalu yang S yang kedua kita sweep. Oke, ada yang bisa tambahkan? Pak Masyudi, sudah benar atau perlu ditambahkan? Tadi sudah dicabut ini. Ya, Gimana? Pak Ali, itu cabut. Coba dijelaskan dulu Pak Masyudi. Yang pertama ambil apar, terus memeriksa kitnya apakah aman, terus ambil mungkin bisa dilihat untuk memeriksa cairan di kondisi isinya di dalam. Oke. Terus masuk ke langkah full, Ya. cabut pin, ya. Oke. Terus arahkan nozzle ke sumber api, terus tekan handle dan sapukan. Terus Itu secara maju mundur untuk menyebarkan zatnya tadi, entah itu powder atau mungkin dalam
Juga mungkin perlu memperhatikan arah angin. Arah anginnya. Kenapa harus memperhatikan arah angin, Pak? Bisa dibayangkan kalau misalnya kita pakai yang powder, anginnya dari arah Pak Ari dan saya nyemprotnya ke Pak Ari, ini malah balik ke kita ya sebagai pihak yang tadi yang menolong malah jadi korban. Terima kasih Pak, aplaus dulu Pak. Oke, kita jelaskan dulu biar nggak lupa Pak ya. Di sini ada penggunaan api yaitu fast, full, yaitu tarik pin pengaman yang terletak pada kiri, aim, arahkan nozzle ke pangkal api di atas angin, squeeze, yaitu tekan handle untuk mengeluarkan media pemadam dari dalam tabung pemadam. Kemudian sweep, sapukan nozzle maju mundur ke pusat, nyala api untuk menyebarkan sapu pemadam. Oke Pak, lanjut. Ini ada tugas tambahan ya, tugas tambahan PR ya, pekerjaan rumah, pekerjaan di mes ya. Jadi teman-teman peserta diharapkan membuat rangkuman dari berbagai sumber mengenai pencegahan terjadinya kebakaran di area kerja. Nanti tugasnya dibuat dalam bentuk soft copy dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Oke. Jadi mungkin itu aja ya yang perlu saya sampaikan di materi kali ini. Ada yang perlu ditanyakan Pak? Mungkin ada pertanyaan tambahan? Pak, untuk izin bertanya, Ya. untuk perawatan kapal ini sendiri, Ya. apakah hal-hal apa aja yang perlu diperhatikan perawatannya? Pada saat inspeksi Pak ya. Ya, inspeksi nanti. Oke, jadi pada saat inspeksi itu yang perlu diperhatikan itu kita perhatikan pinnya Pak. Biasanya kalau di unit itu kadang pressure gripnya masih aman Pak. Tapi handle-nya hilang Pak, jadi tidak bisa digunakan. Kadang juga selamnya ada, tapi pinnya hilang. Oke, kemudian apa sih yang perlu diperhatikan pada saat inspeksi? Jadi perhatikan kondisi segel, yang sampai segelnya sudah terbuka ya, sehingga kita bingung nanti pas terjadi kebakaran, tidak tahu harus menggunakan apa ya. Kemudian di sini ada pressure gripnya, perhatikan juga Pak jarumnya. Kalau masih berada di hijau berarti tadi masih bisa untuk digunakan. Kalau di merah berarti artinya apa tersebut low pressure. Nanti kalau low pressure berarti flow-nya kita lapor ke ASKOR atau asisten koordinator dari masing-masing departemen untuk melakukan permintaan apar kemana Pak? Ke HSE. Kemudian di sini kita perhatikan juga terkait kondisi tabung, yang sampai tabungnya penyok. Jadi kalau penyok itu artinya harus bisa dibuat BAK Pak. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Cukup Pak Ali? Cukup ya. Oke, jadi sebelum meninggalkan ruangan, pastikan ruangan dalam keadaan bersih dan barang Anda tidak tertinggal. Jadi itu penyampaian dari saya. Apabila ada yang kurang, mohon maaf ya. Jadi setelah mengikuti training ini, harapannya bisa diimplementasikan di luar apa Pak? Di luar pekerjaan. Oke, mungkin itu dari saya. Sekian dan terima kasih. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Semangat pagi. Sehat, selamat, kita bisa. Terus cepat ya.